Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik mahasiswa, apa kabarnya? Semoga semua selalu dalam keadaan sehat dan juga berbahagia. Alhamdulillah, kita sudah melewati satu semester. Yang sebelumnya semester 1, adik-adik sekarang sudah masuk ke semester 2. Yang sebelumnya mata kuliahnya pengantar akuntansi 1, sekarang masuk ke mata kuliah pengantar akuntansi 2. Jadi mata kuliah pengantar akuntansi 2 ini merupakan mata kuliah lanjutan dari mata kuliah pengantar akuntansi 1. Pada mata kuliah pengantar akuntansi 2 ini, mahasiswa dapat memperoleh gambaran mengenai penjelasan dari masing-masing akun yang terdapat pada laporan posisi keuangan. Dan pada pertemuan pertama ini kita akan membahas kas dan setara kas yang tercakup dalam bab pengendalian internal dan kas. Tentu adik-adik sudah tidak asing lagi ya mendengar istilah kas. Nah, sekarang kita lihat karakteristik kas dan setara kas berdasarkan PSAK 2. Jadi berdasarkan PSAK 2, kas itu terdiri atas saldo kas, cash on hand, dan rekening giro, demand deposit ya, yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan perusahaan. Jadi secara sederhana, kas itu ya uang tunai, baik berupa uang kertas atau uang logam yang ada di brankas perusahaan. Biasa disebut dengan kas kecil atau petty cash, dan juga simpanan di bank baik dalam mata uang rupiah atau mata uang asing yang setiap saat dapat diambil untuk membiayai kegiatan perusahaan, gitu ya. Nah, kemudian kalau setara kas berdasarkan PSAK 2 seperti apa? Ya, jadi setara kas itu adalah investasi jangka pendek yang dengan cepat dapat segera dikonversi menjadi kas dalam kurun waktu 3 bulan atau kurang dan memiliki risiko perubahan nilai yang tidak signifikan. Jadi intinya dapat diklasifikasikan dalam setara kas apabila siap dicairkan menjadi kas dalam kurun waktu 3 bulan atau kurang. Jadi bukan untuk tujuan investasi jangka panjang ya. Contohnya apa? Misalnya deposito yang jatuh temponya 3 bulan, serta instrumen pasar uang yang akan dicairkan dalam jangka waktu yang tidak lebih dari 3 bulan. Nah, perbedaannya apa antara kas dan setara kas itu? Ya, jadi kalau uang yang siap digunakan kapan saja ya untuk membiayai kegiatan perusahaan itu disebut dengan kas. Tapi kalau ditempatkan di instrumen investasi baru bisa dikonversi dalam kurun waktu 3 bulan atau kurang, itu disebut dengan setara kas. Nah, kemudian ada juga pos-pos yang tidak dapat diklasifikasikan ke dalam kas dan setara kas. Jadi, dikecualikan dalam kas dan setara kas. Yang pertama apa? Yang pertama ada kas yang penggunaannya dibatasi. Kalau penggunaan kas yang dibatasi ya otomatis sudah nggak liquid ya. Jadi jenis kas yang dibatasi penggunaannya, kriterianya yang pertama, memiliki jumlah material, dibatasi dan dipisahkan pemakaiannya dari kas reguler, dicadangkan untuk tujuan tertentu. Contohnya seperti apa? Pembayaran dividen. Misalnya kas yang disiapkan untuk pembayaran dividen. Jadi dividen itu kan pembagian laba perusahaan kepada pemegang saham berdasarkan banyaknya jumlah saham yang dimiliki. Jadi biasanya ada pengumuman RUPS ya, rapat umum pemegang saham. Nah, di situ diumumin pemegang saham A dapat berapa, pemegang saham B dapat berapa ya. Nah, maka perusahaan melakukan pencadangan kas untuk tujuan tertentu yang telah ditetapkan ya. Di sini ada pencadangan kas untuk tujuan tertentu yang telah ditetapkan. Jadi, makanya kas yang penggunaannya dibatasi, yang salah satu contohnya adalah pembayaran dividen, itu tidak dapat diklasifikasikan ke dalam kas dan setara kas. Ya, diklasifikasikannya ke dalam aset lainnya, gitu ya. Kemudian yang dikecualikan yang kedua adalah saldo kompensasi. Jadi saldo kompensasi ini adalah saldo minimum ya, saldo minimum yang harus ada di rekening giro, deposito berjangka atau sertifikat deposito yang timbul akibat dari kesepakatan kredit. Jadi biasanya kalau perusahaan minjem dana ke bank atau ke institusi lain itu kan diwajibkan untuk mempertahankan saldo minimum. Jadi dana perusahaan itu harus di hold gitu ya sebagai jaminan. Nah, maka dana tersebut tidak dapat diklasifikasikan ke dalam kas dan setara kas
karena ada pembatasan dalam penggunaannya gitu ya, sehingga perlu dipisahkan dari kas dan bank. Jadi hanya untuk tujuan pelaporan saja. Kemudian yang ketiga juga ada bank overdraft ya. Jadi timbul akibat perusahaan menulis cek melebihi saldo yang tersedia di rekening perusahaan yang ada di bank. Nah, jika hal ini terjadi ya, maka perlu diklasifikasikannya ke dalam liabilitas lancar. Jadi sebagai kewajiban ya. Dan jika hal ini terjadi juga perlu diungkapkan di dalam catatan atas laporan keuangan. Jadi nggak masuk ke dalam klasifikasi kas dan juga setara kas. Kemudian ada yang namanya cek mundur. Yang keempat itu adalah cek mundur. Jadi cek mundur merupakan cek yang diterima tetapi tidak dapat dicairkan pada saat waktu diterima gitu ya, pada saat diterima, melainkan pada suatu waktu di masa mendatang. Nah, jadi cek mundur ini diklasifikasikan sebagai piutang ya saat diterima, jadi tidak dapat diklasifikasikan ke dalam kas dan setara kas. Kemudian yang terakhir, yang kelima ini adalah cek kosong. Ya, pernah mendengar istilah cek kosong? Jadi cek kosong ini adalah cek yang diterima tetapi tidak dapat dicairkan ya. Kenapa? Karena sumber dana dari pihak yang mengeluarkan tidak mencukupi. Nah, kalau seperti ini juga diklasifikasikan sebagai piutang gitu ya saat diterima, karena kan dana kasnya tidak ada. Jadi masih piutang, perusahaan belum bisa mencairkan. Jadi masih piutang gitu ya. Kemudian pengendalian kas. Jadi kita tahu bahwa kas itu merupakan salah satu aset yang rentan untuk dicuri dan disalahgunakan, baik oleh pihak internal maupun oleh pihak eksternal perusahaan. Maka oleh karena itu diperlukan pengendalian internal yang memadai untuk menghindari penyalahgunaan atas kas untuk mengamankan kas itu sendiri gitu ya. Nah, cara yang pertama adalah menaruh di tempat yang aman gitu ya. Jadi penggunaan tempat penyimpanan kas yang aman seperti di berangkas. Jadi kalau uangnya ditaruh di lemari besi misalnya atau di berangkas yang ada passwordnya, tentu kan akan sulit dicuri gitu ya, karena ada passwordnya. Yang memiliki password tentu hanya pihak yang memiliki wewenang saja gitu. Kemudian yang kedua adalah membatasi akses dan mekanisme transaksi atas kas hanya pada pihak yang diberi wewenang gitu ya. Kemudian yang mekanisme yang ketiga adalah menciptakan sistem informasi yang diperlukan dan tepat untuk pengelolaan atas kas di tangan dan setiap transaksi kas. Kemudian akuntansi untuk kas kecil atau petty cash. Pada setiap perusahaan terdapat transaksi-transaksi pembelian yang nilainya kecil, yang tidak mungkin dibayarkan dengan menggunakan cek atau transfer antar bank karena alasan kepraktisan. Untuk pembelian yang sifatnya kecil dan sering terjadi, maka perusahaan harus menyediakan uang tunai di berangkas perusahaan yang disebut dengan dana kas kecil atau petty cash. Jadi biasanya kas kecil ini digunakan perusahaan untuk membiayai pembelian makanan rapat untuk tamu yang tiba-tiba datang, beli materai gitu ya, bayar tips untuk buruh angkut, kemudian pembelian alat tulis yang mendadak atau pantry needs ya, kebutuhan untuk pantry gitu yang mendadak yang sifatnya tidak rutin. Nah, itu biasanya perusahaan menggunakan petty cash. Karena kan ribet banget ya kalau harus transfer bank gitu. Jadi makanya perusahaan perlu ada kas kecil atau petty cash supaya kalau ada transaksi, kalau ada keperluan yang sifatnya mendesak, yang cash gitu ya, bisa menggunakan petty cash itu. Kemudian terdapat dua sistem pencatatan atas petty cash ya. Yang pertama adalah metode dana tetap atau impress fund. Dan yang kedua adalah metode fluktuasi. Nah, biasanya metode pengendalian kas yang paling sering digunakan itu adalah metode dana tetap atau yang impress fund ya. Metode dana tetap ini merupakan metode pengisian dan pengendalian kas kecil di mana jumlah petty cash selalu tetap dari waktu ke waktu,
Mengapa? Karena pengisian kembali petty cash akan selalu sama dengan jumlah yang telah dikeluarkan. Jadi kalau metode dana tetap, karena pengisian kembali kas kecilnya itu sesuai dengan jumlah yang telah dikeluarkan, maka tentu ending balance atau saldo akhirnya itu akan selalu tetap dari waktu ke waktu. Nah, nanti kita akan bahas ilustrasi soalnya ya, supaya teman-teman bisa lebih memahami. Kemudian yang kedua adalah metode fluktuasi, yaitu jumlah petty cash akan selalu berubah-ubah gitu ya, karena pengisian kembali kas kecil selalu sama dari waktu ke waktu. Jumlah pengisian kembali kas kecil akan selalu sama dan stabil, tetapi saldo kas kecil akan selalu berfluktuasi setelah pengisian kembali. Nah, kalau metode fluktuatif ini pengisian kembali kas kecilnya selalu tetap nominalnya ya. Jadi kalau yang metode dana tetap kan pengisian kas kecilnya sesuai dengan yang dikeluarkan. Tapi kalau metode fluktuasi, pengisian kas kecilnya itu nominalnya itu selalu sama ya. Sehingga jadi bukan berdasarkan berapa pengeluarannya gitu ya. Sehingga saldo akhirnya itu tentunya akan berfluktuasi, berubah-ubah gitu ya. Nah, di sini sudah tersedia ringkasan tabel ya. Kolom 1 ini adalah nama transaksinya, di sini ada pembentukan kas kecil, pengeluaran dengan dana kas kecil, dan yang ketiga adalah pengisian kembali kas kecil. Nah, yang kedua adalah di sini ada metodenya, di sini ada metode dana tetap, dan yang ketiga adalah metode fluktuasi. Pertama, transaksi atas pembentukan kas kecil. Transaksi atas pembentukan kas kecil ini jurnalnya sama ya, petty cash pada cash ya untuk metode dana tetap, dan untuk fluktuasi juga sama, petty cash pada cash ya. Kemudian pengeluaran dana kas kecil. Misal ada pengeluaran atas pembelian bensin, pembayaran tol dan parkir, kemudian atas keperluan kantor, alat tulis kantor, kemudian atas materai gitu ya. Nah, kalau untuk metode dana tetap, di sini tidak ada jurnalnya ya, tidak dilakukan penjurnalan. Perusahaan hanya menyimpan bukti transaksinya saja. Tapi kalau untuk metode fluktuasi, masing-masing pengeluaran di jurnal gitu ya. Misalnya gasoline expense pada petty cash, toll and parking expense pada petty cash, dan seterusnya gitu ya. Nah, ketika transaksi ketiga adalah pengisian kembali kas kecilnya. Jadi ketika ada pengisian kembali kas kecilnya, kalau metode dana tetap ya, maka pengeluaran-pengeluaran yang sebelumnya ya, yang sebelumnya tidak dicatat itu yang hanya dilakukan penyimpanan bukti transaksi itu di jurnal ya. Jadi di sini ada gasoline expense tadi berapa pengeluarannya, tol berapa, stationery berapa, postage berapa. Nah, di jurnal gitu ya, gasoline, tol, stationery, post, stationery expense, postage expense pada cash di jurnal. Nah, kalau metode fluktuasi, pengisian kembali kas kecilnya di debitnya itu petty cash pada cash. Jadi di sini petty cashnya bertambah ya. Nanti kita lihat saldo akhirnya gitu ya. Kalau tadi di metode dana tetap, kan saldo akhirnya untuk yang metode dana tetap itu selalu tetap ya dari waktu ke waktu. Tapi kalau metode fluktuasi, saldo akhirnya itu berfluktuasi, berubah-ubah. Nah, di sini kita sudah ada contoh soal ya. Februari tahun 2021, PT Kawai Indonesia membentuk dana kas kecil yang akan digunakan untuk membayar pengeluaran tunai yang tidak besar jumlahnya dan sering terjadi. Manajemen perusahaan menetapkan dana kas kecil yang dibentuk senilai Rp2.500.000 akan diisi kembali pada setiap tanggal 1 dan tanggal 16 setiap bulannya. Nah, selama bulan Februari tahun 2021, transaksi PT Kawai Indonesia yang menggunakan kas kecil adalah sebagai berikut. Nah, yang pertama, kita buat dulu jurnal untuk tanggal 1 Februari. Karena tadi di soal, ya, pembentukan dana kas kecil ya, dimulai pada tanggal 1 Februari. Ya.
Jadi jurnalnya adalah petty cash pada cash senilai Rp2.500.000. Ya, ini maaf 2.500.000-nya kurang titik ya. Untuk metode impress seperti itu jurnalnya, metode fluktuasi juga sama ya. Kemudian di tanggal 4 Februari membeli materai seharga Rp260.000. Kalau pada dana tetap tidak perlu di jurnal ya, tidak perlu di jurnal, jadi no entry. Nah, kalau pada metode fluktuasi ditulis saja jurnalnya stamp expense pada petty cash senilai Rp260.000. Untuk tanggal 10 membayar beban pemeliharaan kendaraan senilai Rp1.600.000. Sama untuk metode impress, tidak perlu di jurnal, tidak perlu dicatat, hanya perlu disimpan saja bukti transaksinya ya. Tapi kalau untuk metode fluktuasi di jurnal ya, maintenance expense pada petty cash senilai Rp1.600.000. Kemudian tanggal 12 atas pembelian bahan bakar minyak bagi kendaraan perusahaan senilai Rp275.000. Metode impress tidak perlu di jurnal, metode fluktuasi gasoline expense pada petty cash senilai Rp275.000. Nah, kemudian di tanggal 16 ya, berdasarkan soal kan diisi kembali ya petty cash-nya. Maka di tanggal 16 ini pengeluaran untuk metode dana tetap, pengeluaran yang telah dicatat sebelumnya ya, yang setelah disimpan bukti transaksinya itu dicatat ya, stamp expense, maintenance expense, gasoline expense pada cash ya. Sedangkan kalau metode yang fluktuasi ya udah petty cash di debit pada cash senilai Rp2.500.000. Nah, begitu seterusnya ya untuk transaksi tanggal-tanggal berikutnya. Jadi intinya kalau di pencatatan atas petty cash ini mudah saja ya, cuman ada transaksinya itu hanya ada ya pembentukan kas kecil, pengeluaran dengan kas kecil, dan pengisian kembali atas kas kecil. Nah, kalau kita lihat mutasi dari petty cash ya, kita lihat di sini petty cash-nya untuk yang impress ya, saldo akhirnya udah bisa dilihat ya, petty cash-nya pasti 2.500.000. Di sini kan tidak ada mutasi dari akun petty cash ya. Tidak ada. Tapi kalau yang fluktuasi petty cash di debit 2.500.000 dikurangi dengan 260.000, dikurangi 1.600.000, dikurangi 275.000, ditambah 2.500.000, dikurangi 1.250.000, dikurangi 320.000, dikurangi 770.000, ditambah 2.500.000. Nah, maka kalau kita hitung di sini maka saldo akhirnya ya, saldo akhirnya untuk yang metode impress adalah tetap 2.500.000 dan metode fluktuasi saldo akhirnya adalah 3.025.000. Jadi untuk yang impress saldonya tetap sama ya, dari pembentukan kas kecilnya 2.500.000 dan ending balance-nya juga sama, yaitu Rp2.500.000. Nah, kalau fluktuasi pembentukan kas kecilnya 2.500.000 tapi ending balance-nya berubah ya, Rp3.025.000. Nah, sekarang sudah ada contoh penyajian laporan posisi keuangan untuk PT Aneka Tambang. Kita dapat melihat posisi kas dan setara kas di sini. Jadi kita dapat melihat posisi kas dan setara kas ini berada pada posisi paling atas ya dari bagian aset lancar. Mengapa? Ya karena kas ini merupakan aset yang paling liquid sehingga disajikan di urutan pertama pada kelompok aset lancar. Kemudian setara kas juga sama ya, aset yang dapat dengan cepat dikonversi menjadi kas sehingga posisinya di atas juga gitu. Nah, kalau pada tampilan annual report ini kan tidak di breakdown gitu ya, petty cash-nya berapa, kemudian banknya berapa, saldonya, terus ada rekening bank apa saja. Nah, setara kasnya juga berapa. Nah, maka di sini saya ada penyajian contoh perusahaan lain. Di sini ada PT XYZ, ada laporan posisi keuangannya. Saya mengcapture hanya bagian aset untuk kasnya saja ya, untuk petty cash bank ya.
Di sini petty cash-nya dari PT XYZ itu ada banyak ya, bukan hanya, jadi dari currency-nya bukan hanya mata uang rupiah saja, tapi ada mata uang asing juga. Begitu pula untuk rekening banknya. Rekening banknya banyak, ada rekening Resona, Mandiri, CIMB, Mizuho, dan juga bukan hanya currency rupiah saja, tapi ada currency mata uang negara asing. Seperti itu ya penyajiannya. Jadi kalau kas dan setara kas itu ada di urutan paling atas dulu gitu. Baik, terima kasih teman-teman telah menonton video ini sampai selesai. Semoga apa yang disampaikan dapat bermanfaat untuk semua. Kurang lebihnya saya ucapkan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.